suatu bidang yang biasa kita ngegambar koordinat itu ya. Nah, untuk engineering vektornya penting sekali karena dia menyatakan arah gitu ya. Contohnya kecepatan ya, ada besarannya, ada arahnya. Besarannya itu kan biasanya disebut magnitudenya berapa, arahnya itu ya ini menunjukkan arahnya, mungkin arah ke sana ya. Nah, oke. Nanti dimensi 2 sama dimensi 3 bentuk vektornya ya garis dan arah aja, tapi ada dimensinya aja yang berbeda. Kalau dimensi 3 itu udah kayak ruangan. Kamu bayangin sudut ruangan kan ada 3 tuh sisinya, yang ke atas, samping kanan, samping kiri. Nah, ke atas tuh misalkan X, Z, samping kanannya 1 untuk Z, X, 1 untuk Y gitu ya. Itu namanya dimensi 3 nanti. Ini misalkan ini X, ini Y, ini Z. Ya. Ini ibaratnya sudut ruangan kamu lah. Nah, makanya dimensi ruang namanya. Oke. Dimensi 3 ini udah cukup berat sebenarnya ya, udah susah kita menghayalkan gambarnya seperti apa. Nah, vektor itu dimensi itu namanya space gitu ya, space, ruang, dimensi, space ya. Kalau kita artikan ruang ya, kamu harus tahu istilah bahasa Inggrisnya sama istilah Indonesia juga lah, karena kadang-kadang kita mau merujuk ke buku bahasa Inggris nanti bingung istilahnya seperti apa ya. Jadi vektor itu ada titik awalnya sama titik ujungnya ya. Ada titik awalnya, ada titik ujungnya, itu vektor ya. Nah, arahnya itu di ujungnya nanti ada arah panah lah ya. Cara penulisannya pakai huruf besar, huruf ini, huruf tebal kecil biasanya vektor. Kalau huruf tebal besar yang kayak nih sebelumnya itu matriks gitu ya. Nah, makanya kalau kita buat SPL kita kan begini, X sama dengan B. Nah, ini kan kayak bentuknya bentuk vektor gitu ya, ditulis tebal. Kalau kita tulis pakai komputer, kita bisa dibuat hurufnya ya. Nah, tapi kalau orang nulis nggak pakai komputer, biasanya dibuat kayak gini atau dibuat kayak gini untuk melambangkan kalau dia itu adalah vektor ya. Nah, kalau skalar tuh pakai huruf kecil. Kalau skalar ini kan sama-sama huruf A nih ya. Nah, yang ini vektor, dia punya nilainya itu ya sebesar A katakan gitu ya, dan mana dia punya arah. Sementara A yang ini ya dia sekedar nilai aja, tidak ada arahnya. Dalam dunia perfektoran kayak gini, yang bilangan itu namanya skalar gitu ya. Di pelajaran sebelumnya kita udah sempat menyinggung skalar juga ya. Oke. Nah, ada juga cara menuliskan vektor seperti ini ya. Ini kalau titik inisial poinnya itu, nah ini inisial poinnya A, terminal poinnya B gitu ya. Nah, ini vektornya seperti saya kasih ini ya, karena tulisannya nggak bisa dicoba ya. Nah, jadinya P ini dari titik A ke titik B, arahnya dari A ke B ya. Kapan kita pakai seperti ini penulisannya? Kalau titik
inisial poinnya itu adalah titik A ini. Nah ini kan titik nih. Akan X, Y. Nanti ini juga titik X2, Y. Nanti ada kalanya kita nulis vektor tuh vektor V komponennya gitu ya. A, B itu langsung. Nanti bisa kita bedakan kenapa bisa satu seperti ini, satu seperti ini. Ya. Ya. Jadi sekali lagi vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Sederhananya seperti itu. Suatu besaran yang mempunyai arah. Ya. Besaran yang mempunyai arah. Oke. Ini nanti kalau kita bicara dua buah vektor sama gitu ya. Sama kayak kita kemarin bicara matriks yang sama, ya semua kalau matriks semua komponennya harus sama sampai ukurannya pun harus sama. Nah, kalau vektor dia dikatakan sama ya benar-benar sama, magnitudenya sama, arahnya juga harus sama, ya semuanya harus sama. Oke, itu dikatakan vektor dikatakan sama. Ya, misalkan ini vektor P, di sini ada vektor W. Ini sama. Ya, ini sama. Panjangnya sama, arahnya juga sama. Kalau misalkan saya buat vektor W-nya begini, ya, meskipun panjangnya sama, ya besarannya ya, tapi arahnya beda. Jadi dia dikatakan tidak sama. Ya. Oke. Ini kalau kita bicara penjumlahan vektor. Oh, suara saya terlalu kecil ya, aduh saya aku teriak-teriak di sini. Oke. Oke, saya tambah suaranya dulu ya. Oke deh. Oke. Jadi kalau penjumlahan vektor ya, vektor di fisika juga biasanya kita belajar ya. Oke, ada dua cara menjumlahkannya ya. Pertama pakai aturan jajar jenjang, yang kedua pakai aturan segitiga ya. Nah, di mana vektor yang kita jumlahkan ini titik pangkalnya sama. Titik pangkalnya sama ya. Ingat, ini catatannya titik pangkalnya sama ya. Titik pangkalnya initial point itu sama. Ya, misalkan ini vektor ya. Ini ada vektor satu lagi, kita mau tambahkan. Ini V, ini W. Ya, kita mau buat V ditambah W. Nah, kalau aturan jajar jenjang, caranya adalah ya, aturan jajar jenjang caranya oke. Nah, kita buat oke. Jadi kalau aturan jajar jenjang tuh nanti ujungnya di sini ya. Di sini ya, ujungnya di sini. Nah,
inisial poinnya itu adalah, kita harus buat ini, yang titik-titik ini harus dijajar dengan W. Kemudian dari ujung W kita buat juga untuk menyimpan energi yang masuk dari baterai, dari sebuah sumber energi, sumber tegangan. Nah, itu apa lagi itu temannya tuh. Oke. Jadi dari ujung W kita buat titik-titik gitu ya. Titik. Ini yang ini sama panjangnya dengan W. Harus pakai penggaris ya buatnya ya. Kemudian yang ini dari ujung dari titik akhir W kita buat sejajar dengan V. Makanya tadi kita ada sejajarnya ekivalennya. Nah, inilah dia. Inilah penjumlahannya ya. Ini kalau penjumlahnya secara geometris, pakai gambar gitu ya. Oke. Nah, kalau aturan segitiga, kita mulainya kita buat, kalau kita bicara V ditambah W, kita buat V-nya dulu ya. Kemudian kita buat W. Tapi inisial poin dari W itu adalah titik akhir dari V. Misalkan ke sini arahnya ya. Nah, hasil penjumlahnya gimana? Hasil penjumlahnya ini. Nah, gitu ya. Gitu. Nanti kita cari contoh soalnya ya. Kita cari contoh soal. Jadi apapun itu caranya, mau jajar jenjang atau mau ditambahin langsung, itu tidak akan menghalangi kita ya. Nanti kita cari contohnya ya. Nah, kalau pengurangan ya, pengurangan sebenarnya nggak ada istilah pengurangan di vektor, tapi bisa kita manipulasi menjadi penjumlahan ya, menjadi penjumlahan W ditambah negatif V. Nah, kalau dalam vektor, kalau dia tandanya negatif, arahnya berlawanan dengan nilai positif, itu aja. Misalkan kalau kita punya vektor W-nya arah sini, V gitu ya, berarti negatifnya berlawanan dengan ini ya. Di sini ya. Nah, tuh. Ya. Kalau kita punya di sini A, B, ya kalau dia jadi berlawanan, titik komandannya min A, min B gitu ya. Oke. Ini representasi geometrinya ya. Nah, kalau kita perkalian dengan suatu skalar, vektor V dikalikan dengan skalar, itu artinya cuman vektor V yang awalnya mempunyai nilai tertentu dengan arah tertentu dikalikan satu skalar. Nah, nilainya itu cuman menjadi kelipatan aja. Arahnya tetap sama ya, arahnya tetap sama. Misalkan ini ya, ini vektor V panjangnya segini gitu ya, panjangnya itu jadi magnitudenya itu ya. Oke, dikalikan setengah ya, tinggal jadi setengahnya.
dikalikan min 1, rupanya dia menjadi merubah arahnya. Ya. Kalau dikalikan suatu skala positif, dia akan arahnya tetap, tapi magnitudenya aja yang berubah. Kalau dikalikan dengan negatif, arahnya juga berubah. Magnitudenya juga berubah tergantung skalarnya berapa. Ya. Oke. Terus cari contoh soalnya. Nah. Nanti itu kita bicara tuh tanpa disebutkan biasanya selalu kita mulai dari titik 0,0. Ya. Tanpa disebutkan ya. Kita secara otomatis udah mulai dari titik 0,0. Kecuali kalau disebutkan kayak tadi, misalkan vektor V mulainya itu dari titik A, berakhirnya di titik B, kecuali kayak gitu ya. Nah, tapi kalau nggak disebutkan mulainya dari mana, itu kita udah bicara dari titik pusat origin, biasanya dari titik 0,0 gitu ya. 0,0. Nah, kalau kita udah bicara seperti mulai dari titik 0,0, nah itu sudah seperti menggambar bidang kartesius seperti biasa aja. Ya. Seperti bidang kartesius. Tapi kalau kita bicara vektor tadi nama bidangnya apa? Euclidean gitu ya. Nah, ini persis seperti kita menggambar bidang XY seperti biasa. Ini nggak banyak apa, karena ini masih awal-awal ya, belum ada yang terlalu berat di sini, cuman pengertian vektor, terus ngegambar di bidang Euclidean, namanya bidang Euclidean ya, terus menjumlahkan secara geometri tadi itu. Kalau saya bicara geometri itu artinya digambarkan bentuk geometrisnya seperti apa. Caranya ada dua, dengan cara paralelogram itu cara jajaran jenjang atau cara segitiga ya. Kita cari contoh soal ya. Kita cari contoh soal. Oke. Oke. Ada komponen vektor V P1 P2 dari P1 ke P2. Nah, dibilang initial point-nya adalah P1. Nah, kita lihat, kita cari ya. Kita cari ya. Saya buat gambar ya. Oke. Kita buat di pakai penggaris lah biar bagus. Oke, kita buat ya. Kita mau cari komponen vektornya. Ya. Komponen vektor V. Kalau vektor V yang kayak gini, misalkan ini 1, ini 2, berarti kan komponennya langsung 1,2 aja ya. Gitu. Karena kita originnya 0,0. Nah, sekarang ini originnya beda. Oke, kita mau buat kita mau buat gambar vektor.
Oke, sinilah biar ada ininya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mai. Gimana kabarnya Pak Arya? Mas Arya masih belum sadar, Budi. Masih di ruang ICU. Aduh. Ya wes, udah ke rumah sakit sekarang yuk. Mau nengok Pak Arya? Enggak usah, Budi, enggak usah. Oke. Mas Arya juga masih belum sadar. Ya wes, tapi kamu nggak apa-apa tuh? Kamu nggak dimarahin sama Mbak Winda tuh? Dia tuh kepikiran nih. Takut kamu itu kena masalah lagi. Aduh, susah. Mbak Winda marah, Budi. Mbak Winda suruh aku pergi dari sini. Tapi Oke, gitu ya. bisa hadapin ini semua kok. Budi nggak usah khawatir. Lagi pula dengan keadaan Mas Arya seperti ini, aku nggak mungkin tinggalin Mas Arya. Oke, bentar. Oke. Kamu saya hati-hati ya. Budi pasti Oke. doain semoga Pak Arya itu cepat sembuh. Makasih banyak ya Budi. Ini komponennya udah kita. Berarti P-nya 2. Oh, ini dimensi 3. Iya. Budi juga mau langsung cari Anissa lagi kok. Oh iya, nanti kalau Budi ada kabar, Budi kabari kamu. Kita dimensi 2 aja lah dulu ya. Ini kita nggak usah, ini nggak usah. Nah, kita lihat dimensi 2. Tipe-nya 2 di sini. Sama min 1 sini ya. Nah, sini titik P1-nya. Ini baru titik P1 ya, jangan dihubungkan ini. Ya. Oke. Kemudian P2 adalah 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sini ya. Ini adalah P2. Nah, kita hubungkan. Inilah gambar vektor kita, vektor V kita, ya. Nah, ini gambar vektor V. Nah, vektor ini kan punya komponen, ya. V ini ada komponennya berapa gitu ya. Ya. Kira-kira berapa nih komponennya? Kalau kita anggap ini titiknya 0,0-nya di sini ya. Kita geser bidang koordinat kita ke sini. Berarti dari sini ke sini berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Terus dari pojok ini ke atas berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, komponennya adalah 5,6 ya. Kenapa bisa saya bilang 5,6? Nah, kita kan tadi bicara apa? Bicara yang suatu vektor dikatakan sama ya. Jika apa? Ukurannya sama dan apa? Ukurannya sama dan arahnya sama gitu ya. Nah, sekarang saya gini. Nah, ini kan sama nih garis kita. Saya bawalah ke sini. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Nah, ini kan sama nih. Sama saya bawa. Oke, sekarang ini ya. Jadi vektor V sama dengan vektor W. Oke. Nah, artinya apa? Semua komponennya juga sama kan? Nah, kalau udah kita bawa ke sini, yang W ini kan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 juga kan? Sampai sini. Ya. Terus ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Sama. Komponennya sama. Nah, itu kalau kita mencari komponen. Ada cara lain untuk mencari komponennya. Ya. Jadi rumusnya apa? Komponen dari jika diketahui ya.
P1 misalkan X1, Y1. Anissa diculik, Bu. Nah, Tadi Ilona koma Anissa. nah komponen vektornya apa? Ini komponen vektornya. Abisnya udah lama nggak masak. X2 dikurang X1, koma. Nah, koma ini kan untuk memisahkan satu komponen dengan komponen lain ya. Y2 kurang Y1. Ya. Yang ini komponen untuk sumbu X. Bi gimana sih? Tadi kan saya izinin Ilona untuk jalan-jalan ke taman aja. Yang satu lagi, Malah koma Anissa, Bi. ini komponen untuk sumbu Y. Ya. Nah, kalau kita cari pakai rumus ini, jadinya komponen vektor kita apa? Ya. P1 kita mana dia? P1 kita ini ya. Kita 2 dimensi aja ya. Itu secara gambar ya. Sekarang kita ikuti yang ini. Kita nggak pakai gambar, tapi kita pakai rumus. Ya, karena tambah pusing kamu nanti gambarnya 3 dimensi kayak apa. Ya, bisa aja sih sebenarnya digambarin, nanti lebih harus berhayal kita. Kita ikuti rumus ya. Nanti P1-nya ini, P2-nya ini. Ya, berdasarkan rumus berarti saya tuliskanlah jelas-jelas ini ya. Oke. Ini X1, ini X2. Ini Y1, ini Z1. Ya, karena ada 3 ruang ya. Kalau ruang dimensi 3 itu biasanya penamanya X, Y, Z. Dimensi 2 X, Y. Ya, dimensi 4 udah lagi, wah lebih gila lagi itu ya. Ini X2, ini Y2, ini Z2. Oke. Nah, nanti berdasarkan rumus komponen vektor kita. Ini komponen vektor ya. Komponen vektor. Jadi komponen yang namanya komponen apa yang membangun vektor kita itu seperti apa, ya. Oke, X2 dikurang X1, koma. Komponen yang pertama Y2 kurang Y1, komponen yang kedua Z2 kurang Z1, komponen yang ketiga. Karena kita dimensi 3, ada 3 komponen. Ya. Ini adalah berapa? 7 dikurang 2, 5 dikurang min 1. Nah, hati-hati ya. Ini 5 dikurang kurang 1. Jadi menulisnya itu harus betul-betul. Kemudian min 8 dikurang 4. Min 8 dikurang 4. Akhirnya komponen vektor V kita adalah 5,6, min 12. Ini komponen vektor. Ya, komponen vektornya. Nah, komponen vektor ini bisa kita gambarkan. Ya. Menggambarkannya bisa kalau kita asumsikan dia dimensi 3 dengan origin titik asal 0,0 gitu ya. Kan sama aja kan? Ya. Misalkan titik asalnya V ini kita gambarkan lagi ya. Titik asalnya 0,0. Nah, tuh. Misalkan P3-nya apa? 5, 6, 12. Ya. Komponennya apa? Berdasarkan rumus kan sama aja. 5 kurang 0, 6 kurang 0 sama kan akhirnya. Komponennya adalah 5, 6, min 12. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, kita ubah dimensi gitu ya. Misalkan sini X, ini Y, sini Z. Nanti ke bawahnya min Z. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira di sini ya.
Kemudian 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Titik temunya mana? Sini. Nah, dari sini kita turun ke bawah. Min 12 satuan. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini ya. Jadi yang sejajar sini itu ya. Nah, dari sini nanti dihubungkan ke kayak gitu. Kalau kamu lihat gambarnya seperti bidang 2 aja kan, tapi kamu harus sambil berhayal. Itu adalah bidang 3 dimensi. Ya. Susah kalau berhayal 3 dimensi ya. Kalau semuanya positif aja, kamu bisa main-main lah. Kamu ambil take sapu, ya. Kamu taruh di sudut tembok kamu. Nah, tinggal kamu arah-arahin. Ya. Arah-arahin tuh. Itu kan dia dimensi 3 tuh. Jadi gambarnya itu bukan mengapung ya, gimana ya. Ya bisa dibilang mengapung lah ya. Kalau kita gambar di dinding kan nempel tuh. Kalau XY-nya gini nempel ya. Saya harus contohkannya gimana gitu ya. Jadi taruhlah pulpen ini sudut rumah nih. Ini kayak gini dia. Menggantung dia arahnya. Ya. Magnitudenya gimana ditentukan oleh ya berapa X-nya ke samping, X-nya ke ini. Makanya ribet ya. Atau kita cari di internet. Sekarang kan internet sangat powerful sekali. Biar ada bayangannya gambarnya seperti apa. Oke. Gambar vektor. Kita cari aja tuh. Tambahkan kata-kata ini sedikit. Ada nggak yang ngasih? Ada yang nggak yang ngasih software? Boleh nih kita buka. Kita nggak apa-apa berlama-lama di gambar ini ya. Kedepannya kita nggak perlu gambar-gambar lagi ya. Kita nggak perlu gambar-gambar lagi lah. Sekarang kita pahami geometrinya sebuah vektor itu seperti apa. Mana nih? Tapi saya juga nggak bisa diem aja. Saya harus cari Anissa, Mas. Mas harus kuat ya. Nanti saya akan kesini lagi. Saya pamit dulu. Oke. Mana cara buat vektor? Saya mau ngabarin ke saya baru saja dari kantor polisi. Apa Anissa udah ditemukan, Pak? Sejauh ini belum ada, Pak. Polisi belum menemukan informasi soal Anissa. Wah, susah ya. Saya pengen menunjukkan vektor ke kamu tuh kayak apa kalau dimensi 3 tuh gambarnya seperti apa gitu ya. Sementara ini belum ada, Pak. Tapi ada beberapa orang yang menghubungi saya. Mereka mengaku kalau mereka melihat Anissa. Tapi Mbak Mai tenang aja. Saya akan berusaha mencari Anissa. Ini saya juga mau cari Anissa sekarang. Mbak Mai bukan nemenin Pak Arya di rumah sakit ya? Iya, sekarang saya masih di rumah sakit. Tapi kan saya juga nggak mau. Mama Saya harus cari anak saya.
Kalau menurut saya, mendingan Mbak Maya nemenin Pak Arya saja. Biar saya mencari Anissa. Lagian teman-teman di kantor juga ikut membantu. Kalau gitu makasih banyak atas bantuannya ya, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Mbak Maya tetap semangat ya. Saya yakin Pak Arya membutuhkan dukungan Mbak Maya. Saya yakin Mbak Maya bisa menemani Pak Arya melewati semua ini. Kalau ada informasi mengenai Anissa, Oke, ya. saya akan kabari lagi Mbak. Kita coba ya. Bisa nggak nih? Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Nih. Alhamdulillah Pak Evan ikut bantu cari Anissa. Ya Allah, Oke. tolong jaga Berapa tadi? 5, tolong lindungi Anissa dimanapun Anissa 6, berada. min Mudah-mudahan 12. Anissa bisa cepat ditemukan. Mas Arya, Kok ada apa? barusan Min Pak 12. Evan telepon Itu saya. gambar dong. 5, Katanya 6, Pak min Evan udah 12. lapor ke kantor polisi. Ini arahnya terlalu Dan banyak. katanya juga ada teman-teman kantor yang bantu cari Nah. Anissa. Pak Evan minta saya untuk ada di sini Waduh. dan temenin Mas Arya. Oke, jangan vector kill lah. Mudah-mudahan Anissa bisa cepat ketemu ya. Nah, Ada saatnya kamu sedih. Tapi akan ada waktunya juga kamu bahagia. oke, nggak ketemu ya, nantilah minggu depan saya cari dulu ya. Tuhan gak pernah terlambat, Maya. Jadi Dan Tuhan juga gak akan terlalu cepat. kalau dibayangin emang susah, kita pusing kita ngebayangin ya. Nah, oke. Mas Arya minta saya. Nah, tadi kita udah bicara Saya sekarang lagi hancur, Mas. komponen ya, komponen. Nah, kalau dia dimensi 2, berarti komponen vektornya cuma 2 aja. Ya, komponennya vektornya 2. Kalau dia dimensi 3, berarti komponen vektornya ada 3. Ya. Kalau dimensinya n, ya, berarti apa? Komponennya ada n buah, ya. Oke. Nah, komponen itu ditulisnya berurutan, ya, berurutan. Kalau kamu dari awal nulis untuk komponen X dulu, komponen Y, komponen Z, nah berarti kalau ada vektor yang lain disusunnya X, Y, Z terus, X, Y, Z terus, ya. Harus disusun sesuai dengan order urutannya, ya. Kalau kamu pengen urutannya Y dulu, Y, X, Z, ya boleh aja, nggak masalah. Tapi kamu harus bilang definisikan, ya. Tapi biasanya di mana-mana orang biasanya urutannya tuh X, Y, Z, gitu ya. Oke. Ya. Nah, tadi kita udah lihat kalau secara grafik itu vektor dikatakan sama secara grafik tadi ya, geometri, arahnya sama, ukurannya sama, itu dikatakan sama. Nah, sekarang kita nggak lihat geometri lagi, ya. Kita nggak lihat geometri lagi, udah pusing kali kita membayangkan gambarnya aja udah pusing. Nah, tapi tanpa melihat gambar kita bisa definisikan sebuah vektor itu sama apa. Artinya apa? Komponennya juga sama, ya. Komponennya sama. Nah, kalau komponennya sudah sama, kalau kita gambarkan dia pasti sama kan? Ya, pasti sama. Nah, ya. Nah,
kalau dua vektor ini dikatakan sama kan jelas ya. Saya katakan ini sama. Ya, sama. Nah, itu artinya semua komponen yang membangunnya dia itu sama. Ya. Dari perspektif ukurannya sama, arahnya sama. Nah, ketika kita bicara yang seperti ini, ya kita ini udah bawa dia, sudut pandang kita adalah titik pusatnya adalah 0,0. Ya. Ya, kalau komponen vektor yang kayak gini, sekarang kita udah bicara dia titik pusatnya 0,0. Nah, kalau dia sama, V sama dengan W, jadinya dia berimpitan kan? Ya, berimpitan. Nah, artinya apa? Ukuran W ini dan ukuran V semuanya sama. Jika V ini komponennya dibangun oleh V1, V2 sampai ada banyaklah N gitu ya. Dan W dibangun oleh komponen W1, W2 sampai Wn. Ya, karena V dan W kita katakan sama, akibatnya apa? Akibatnya komponen V1 sama dengan W1, komponen V2 sama dengan W2 dan seterusnya. Artinya semua komponennya itu sama. Ya, itu vektor dikatakan sama. Ya. Bila Rasulullah Jumat tuh siap, Oke. zuhur tuh sholat maghrib tuh siap. Misalkan Makin banyak pesan hotel, makin banyak diskon yang kamu dapat. Mau tahu tanggal flash sale-nya? Scan kode ini. V sama dengan Coba ada sekali tuh. W sama dengan V jika apa? Jika Y harus sama dengan 7 dan Z harus sama dengan min 1. Ya, itu disebut dengan vektor yang sama. Ya, sekarang kita nggak main gambar lagi, kita cukup melihat komponennya saja. Ya, lihat komponennya. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara penjumlahan vektor, kita harus gambar ya. Kita harus gambar. Nah, sekarang kita tanpa menggambar kita bisa jumlahkan vektor. Ya. Tanpa menggambar kita bisa jumlahkan vektor. Ya, caranya gimana? Caranya komponen yang bersesuaian langsung dijumlahkan. Maksudnya komponen yang bersesuaian gimana, Pak? Ya. Ini untuk sumbu 1 lah gitu. Ini untuk sumbu kedua. Sekarang ini untuk sumbu ketiga. Ya, ini kan karena ada indeksnya 1, 2, 3 gitu ya. Untuk sumbu pertama ini dijumlahkan sama-sama dengan sumbu pertama. Komponennya ya, komponennya. Kita bicara komponen. Ya. Nah, artinya W1 dijumlahkan dengan V1 dijumlahkan dengan V1, V2 dijumlahkan dengan W2 dan seterusnya. Ya, itu adalah V ditambah W. Oke. Iya udah ada aplikasi Zoom tuh kan ya balik lah memori biar Mari kita lihat di sini. Iya namanya Zoom dah pela do ya. Ini ya. Anggap aja nih gambarnya bagus ya. Ini XY lah. Saya punya V komponennya adalah 1,2. W komponennya adalah 2,1 gitu ya. Sekarang kita gambarkan 1,2 sini. Ini kalau kayak gini originnya 0,0 ya. Ini adalah V. Sekarang W. W 2,1 ini ya. Apa tadi? Nah, sekarang kita mau cari V ditambah W ya. Oke, berdasarkan gambar berarti kita buat
mau pakai aturan trapesium bisa, aturan segitiga bisa gitu ya. Haris Ubaidillah Aturan trapesium aja. akan meminta Ya. klarifikasi terkait terjadinya kerumunan Nah, massa. sini. Hingga Rabu siang dari total 14 orang Oke, yang satu lagi. dimintai atau yang akan dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa di Petamburan pada Oke, 14 dan hasil 15 akhirnya lalu sudah 10 orang yang diperiksa. ya. Ini berarti di sini 3, sini 3. Jadi V ditambah W komponennya berapa? 3,3. Kita lihat dari mana? Dari gambar. Ya, kamu harus, kalau kamu biar presisi hasilnya, biar tahu 3 ini benar-benar 3, kamu harus gambar ya. Nah, tanpa kita gambar sebenarnya kita melakukan hal penjumlahan per komponen. Ya, berarti komponen yang di sumbu X kita sama-sama dijumlahkan, koma, komponen di sumbu Y kita jumlahkan. Makanya ini dapat 3,3. Ya. Ini kita peroleh dari gambar. Ini kita peroleh dari penjumlahan langsung. By definisi loh. Ini penjumlahannya by definisi. Ya, bukan saya mengada-ngada. By penjumlahan dari definisi. Definisi penjumlahan 2 buah vektor. Ya. Definisinya udah nggak perlu dibuktikan lagi, udah dari gambar juga udah ketahuan gitu ya. Oke. Pengurangan juga begitu. Pengurangan juga langsung aja dikurangkan ya. Oke, kita cari V dikurang W. T apa? 1,2, boleh kita buat begitu dulu ya. Dikurang kita buat biar kamu nggak bingung, sesuai definisi lah. V dikurang W itu sama dengan V ditambah negatif W. Nah, gitu ya. Nah, berarti negatif W itu adalah min 2, min 1 ya. Ya, ini negatif W. Min 2, min 1. Nah, itu kan berlawanan ya sama ini. Harusnya gambarnya bagus tuh ya. Oke, ini akan sama dengan tambah min 2, min 1. Hasilnya adalah 1 dikurang 2, 2 dikurang 1. Ya. Ini min 1, min 1. Ya. Digambarkan mana dia? Bisa digambarkan nanti ya. Kamu pakai aturan trapesium di sini. Menjumlahkan antara yang ini dan ini. Nanti titik hubungnya buat aja trapesium gitu. Nah, kira-kira sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah bisa tabrak aturan ini. Ya, udah bisa tabrak. Jadi maksudnya ditabrak tuh ketika V dikurang W itu sama aja dengan 1,2 dikurang apa nih? 2,1 ya. Tapi ininya bisa dikalikan ke dalam gitu ya. Akan sama dengan min 2 min 1 gitu. Selanjutnya kita bisa lakukan seperti ini. Hasilnya min 1, kenapa ini bisa dilakukan seperti ini? Karena berdasarkan definisi ya. Ini definisi semua nih. Negatif V itu adalah kayak kita mengalihkan angka min 1 ke setiap komponennya. Ya.
tak menjelaskan dengan rinci keterangan apa yang digali polisi dari orang nomor 1 di ibu kota ini. Ya, karena V itu komponennya kan V1, V2 sampai Vn. Nah, ketika dikalikan negatif, min V1, min V2 sampai min Pertanyaan yang Vn disampaikan gitu. menjadi sebuah laporan sepanjang Oke. 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan Kalau dikalikan dengan skalar, ya setiap komponennya dikalikan. tidak dikurangi. K kali V1, koma K kali V2, koma K kali Cn gitu ya. Gitu. Nah, untuk tahap awal ini cukup definisi ini dipahami dulu ya. Oke. Oke, saya rasa itu dulu lah. Hari ini kita belajar definisi vektor. Ya, jadi vektor itu awalnya berangkat dari gambar sebuah garis yang ada arahnya. Kemudian garis yang ada arahnya tuh kita bawa ke sebuah bidang, namanya bidang Euclidean gitu ya. Di mana dengan ada bidang tersebut kita bisa menggambarkan berbagai macam, ya. Yang biar dia kalau di bidang tersebut biar titik pusatnya menjadi 0,0. Intinya itu, ya. Nah, dari titik 0,0 itulah nanti muncul macam-macam. Ya. Perkalian vektor, sudut antara dua buah vektor itu gimana, ya. Kedepannya kita akan belajar kayak gitu. Ya. Oke, nanti saya taruhlah definisi yang tadi saya ketikkan bagus-bagus, saya taruh di sepadanya, ya. Nah, kan merusuh kan. Nah, minggu depan kita ujian ya, minggu depan ujian. Silakan dipelajari lagi Mau kacamata OBE, tuh. Apa, OBE dipelajari rawan dari sama gua. mencari determinan. Dua itu ya. Cara mencari determinannya yang pakai cara SMA jangan dipelajari. Saya nggak ada yang menjawab kayak gitu, nggak saya nilai. Ya, mencari determinan dengan cara yang saya ajarkan. Esensi pelajarannya itu ya, menerapkan perhitungan determinan dengan ekspansi kofaktor atau dengan apa lagi? Itu aja, ekspansi kofaktor. Karena kalau pakai definisi susah. Ya, pakai definisi kamu harus tahu permutasinya, ganjil, genap, segala macamnya ribet. Oke, saya rasa itu, jangan lupa absen. Ya, jangan lupa absen. Usahakan absennya awal-awal gitu, biar enggak tiba-tiba jadi T, atau jadi apa, itu enggak. Itu murni saya untuk membedakan aja. Ya, membedakan siapa yang rajin tepat waktu sama yang rajin enggak tepat waktu, itu aja intinya kayak gitu. Oke, saya rasa terima kasih perhatiannya. Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. live ya.